Halo sobat tani semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organic SMS Channel. Dan kali ini saya akan kembali mengulas yang pernah saya sampaikan dulu di video sebelumnya, yaitu tanah asam dengan media tambahan, yaitu pupuk organik ataupun pupuk kompos ya. Dengan waktu itu akurasinya 50% tanah asam, 20% kompos, 20%-nya itu sekam bakar atau biochar, dan 10%-nya adalah pupuk kandang ataupun kohe, pupuk kohe yang sudah difermentasi. Dan ini hasilnya dari akurasi tersebut ternyata langsung reaksinya bagus ya. Jadi tanaman kita langsung pulih normal tanpa ada kendala. Yang bisa kawan-kawan lihat, ini mungkin penampakan sekarang ya, dan nanti mungkin masih ada video yang penampakan lama, yaitu tentang penanaman awal ya. Nanti saya juga lihatkan seperti apa. Dan ini sobat tani, hasil dari akurasi tersebut. Tanamannya mulus ya, anakannya banyak, dan ini jenis tanaman padinya kita tanami 4 jenis ya. Yang pertama ini ada Inpari 50 ya. Saya sudah hitung ini anakannya satu dompol ini mencapai 18, hampir 20 lah, targetnya 20. Dan ini Trisultan Trisultan 15 ya, 15 termasuk normal di usia 20 hari. Dan ini CR itu mencapai anakannya 7, kurang lebih 15 ya. Dan ini ada Inpari 32. Inpari 32 anakannya sudah mencapai 4, 6, 7, 8, 12. Nah, dengan 13 Inpari 32 dengan CR itu di 15, di Trisultan 18, dan di Inpari 50 ini hampir mencapai 20 atau 19 atau 20 lah kurang lebih. Ini saya sudah hitung, berarti kita berhasil ya mengembangkan media ini untuk tidak berkendala kepada anakan. Itu ada kita pertama, tidak ada masalah. Lanjut kita ke pertumbuhan. Dengan pertumbuhan saat ini mencapai 40 sampai 50 tingginya. Ini berarti menunjukkan bahwa tanah ini pun bagus ya, yang artinya tidak ada stuck pertumbuhan ataupun berkendala di pertumbuhannya. Kalau saya yakin, kalau masalah akar, saya yakin dengan pertumbuhan anakan seperti ini, otomatis akar ini sudah positif bagus lah pertumbuhannya ya. Itu. Dan tanah asam bisa jadi subur lagi. Ini hal yang tidak mustahil untuk kawan-kawan semua para sobat petani. Hanya edukasi ini yang mungkin harus saya sampaikan agar ini fakta dan buktinya tanah asam yang begitu dahsyatnya ya, untuk dikembalikan kembali ke pH yang cukup untuk tanaman padi. Ternyata itu hal yang mudah dan tidak mustahil. Bisa dilakukan oleh sobat tani semua dengan memasukkan bahan-bahan organik yang saya sampaikan tadi. Berapa sih akurasinya?
Kita coba dengan bertahap saja kawan-kawan. Karena kalau dengan dosis yang saya sampaikan di sini, ini butuh banyak banget. Jadi sobat tani minimal setiap tahun ataupun setiap musim ya, itu harus terus memasukkan bahan-bahan tersebut setiap musim ya kawan-kawan ya. Tidak harus sekaligus, tetapi setiap musim ya, saya yakin dalam waktu 1, 2, 3 musim itu akan kembali normal. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang pertemuan kita kali ini ya. Karena ini saya juga perlu sampaikan karena ini sudah proses 20 hari setelah tanam ya. Jadi inilah hasilnya, dan ini tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya. Ini tanah ini hijau, itu akibat dari nutrisi saya yang masukkan, yaitu pembenah tanah juga, termasuk bukan pembenah tanah ya, pupuk penyubur tanah ya. Ya, itu salah satunya juga saya masukkan waktu itu kan. Itu ini reaksinya ke tanah itu hijau ya. Dan dia menyimpan oksigen tuh. Nah, tuh, kalian bisa lihat, kita tekan pasti ada oksigen di bawah. Nah, kalau tanah kita sudah menyimpan oksigen seperti ini, otomatis tanahnya akan subur, akarnya juga akan hidup dengan leluasa karena menyimpan oksigen yang cukup di dalam tanah, di dalam air. Oke, mungkin itu saja dulu kawan-kawan, penjelasan sedikit tentang pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi ataupun bisa memberi informasi ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya dengan saya akan kembali menjelaskan yang ini ya, reaksinya seperti apa sampai panen nanti. Seperti apa bentuknya, seperti apa kualitasnya, seperti apa kemampuannya tanah kita ini. Oke, terima kasih sobat tani semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.